Vokasi in Podcast untuk edisi perdana. Jadi hari ini hari Jumat, tepat hari yang baik, kami memilih untuk ngobrol dengan sosok yang bisa dibilang ini sosok yang benar-benar sangat menjadi role model di vokasi. Dan tentunya Vokasi Universitas Brawijaya. Selamat datang Pak Dekan. Terima kasih Ibu Silva. Kalau saya melihat jadwalnya Pak Dekan nih, saya kan selalu tanya di Mbak Tasya. Mbak Tasya, Pak Dekan di mana? Padat meratap, bukan padat merayap ya Pak. Boleh. Nah Pak Dekan, jadi mungkin yang belum tahu pasti udah tahu ya semuanya ya. Kalau nama panjangnya Pak Mawardi adalah Muhammad Khalid Mawardi PhD. Sebagai Dekan Vokasi UB ini, sebelum tanya kesibukan nih Pak, feel-nya bagaimana Pak menjadi Dekan Vokasi? Feel-nya menjadi Dekan Vokasi ini kan guyonannya itu kan kalau kita di fakultas baru itu kan katanya fakultas yang masih bau parfum gitu. Kenapa itu? Karena dosen-dosennya maupun mahasiswanya muda-muda dipakai parfum. Kalau fakultas yang lain yang sudah tua itu kan katanya bau balsem sama minyak kayu putih karena dosennya sudah senior. Nah, sehingga jadi Dekan Vokasi itu ya senengnya ketemu dengan teman-teman yang semangat, produktif, kreatif jadi. Sehingga saya juga harus menyesuaikan, agak memudahkan umur saya sedikit dengan vokasi. Itu Bu Silva, jadi artinya saya sangat senang sekali di Vokasi karena banyak ketemu talenta-talenta muda, teman-teman dosen Vokasi yang rata-rata mayoritas kan, meskipun ada 1-2 yang senior, tapi mayoritas itu kan masih generasi milenial nggak? Ya? Milenial. Oh iya benar, generasi milenial kan, kelahiran 80-an, 80-90 kan? Iya, 80-90. Kalau saya kan generasi baby boomer. Iya. Tapi menguasai ini juga ya Pak, teknologi ya? Iya, ini karena tugas ini. Sambil ngerepek dikit. Iya, makanya ini. Jadi kita ngobrol santai aja nih Pak. Iya. Oke, boleh sebelum kita lanjut, kesibukan seminggu ini kemana aja Pak? Saya dengar bocoran nih kemana antar kota aja nih. Kayak bis aja ya? Iya. Antar kota dalam provinsi ya? Kemana aja Pak udah agendanya? Kemarin baru sampai di Bali, jadi kan saya dengan beberapa tim dari UB termasuk dari Pak Rektor mengunjungi kawasan ekonomi khusus di Sanur. Kemudian di situ kan proyek pemerintah untuk membangun kawasan ekonomi khusus di bidang hospitality dan wisata kesehatan ya. Wisata kesehatan di daerah. Ya, tahu lokasinya kan di hotel yang sudah dibangun Pak Karno di Sanur itu kan dulu yang pernah kebakaran kemudian tidak terpakai sekian waktu itu direvitalisasi dan di areanya itu tidak hanya hotel, nanti ke depan akan ada rumah sakit internasional, kemudian akan ada di situ akan ada berbagai macam fasilitas yang intinya orang ke Indonesia itu tidak hanya wisata melihat pemandangan tapi juga kesehatan. Itu katanya kan Pak Presiden itu berkeluh kesah karena terlalu banyak orang Indonesia yang wisata kesehatan keluar ke Penang, ke Singapura. Nah, itu harapannya Pak Presiden dengan proyek ini ditarik itu. Nah, kebetulan ada beberapa yang tanggung jawab, yang in charge itu alumni UB, jadi dia alumni S3 UB yang sekarang juga jadi ketua HIN ya, Hotel Indonesian Natur. Jadi itu jaringan hotel BUMN yang ada di Indonesia. Nah, itu kemarin alhamdulillah kita diskusi, kemudian salah satu oleh-olehnya nanti kita akan undang beliau untuk kuliah perdana di Vokasi untuk mahasiswa bisnis ya, karena beliau tugasnya di bidang pengembangan wisata dan hospitality. Jadi nanti mahasiswa baru akan memperoleh kuliah perdana dari beliau. Jadi di Vokasi UB ya, ini di prodi manajemen hotel, departemen bisnis dan hospitality. Wah, itu menarik sekali. Nah, sebelum berangkat itu kami dengan beberapa ketua departemen ke Solo. Solo itu ada forum pertemuan perguruan tinggi vokasi se-Indonesia. Nah, itu juga di situ kita berdiskusi, kita membuat perencanaan program bagaimana supaya pendidikan vokasi di Indonesia itu lebih maju, lebih bersinergi dan tentu saja lebih berkontribusi kepada bangsa Indonesia. Nah,
itu agenda kemarin itu. Kalau agenda ke depan masih ada beberapa yang harus dilakukan kegiatan apa namanya ya rapat koordinasi dan segala macam. Tentu saja mungkin momen terdekat ini kan penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi itu kita sedang menunggu tahap akhir dari penerimaan mahasiswa baru. Sampai tanggal 3 Agustus. Ya, betul. Sekali. Nah, dari kemarin perjalanan Bali, Solo, kalau yang Bali kemarin tentang potensi wisata ya Pak ya, yang ada di Bali. Tapi kalau melihat untuk kacamata di Kota Malang ini, apa yang bisa dikolaborasikan dengan vokasi Pak? Ya, termasuk sebetulnya di Kota Malang yang perlu dikerjasamakan dengan vokasi itu kan kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun ekosistem kevokasian di Kota Malang. Tidak hanya di Kota Malang, di setiap daerah. Kalau kemarin Pak Deputi Kemenku yang di bidang vokasi itu kan juga menyarankan supaya Fakultas Vokasi UB ini juga bersinergi dengan pendidikan vokasi pada baik itu perguruan tinggi maupun pendidikan yang di bawahnya SMK, serta dinas yang menjadi leading sektor yaitu Dinas Industri Perdagangan. Nah, itu bagaimana kita bersinergi sehingga ekosistem vokasi itu di Kota Malang itu terbentuk gitu loh. Sehingga kan ya sebenarnya kan pendidikan vokasi itu kan merespon permasalahan yang akan dihadapi di Indonesia, Bu Silva. Jadi kan ya bonus demografi, orang sering ngomong bonus demografi itu kan salah satu pendekatan yang bisa menjawab masalah itu adalah pendidikan vokasi. Jadi kan bonus demografi yang akan terjadi di 2030. Betul ya. Jadi itu kan nanti usia produktif di Indonesia itu mendominasi ya, hampir sekitar 45% itu nanti penduduknya itu usia produktif. Nah, kita bisa bayangkan ketika sebuah negara itu mayoritas penduduknya usia produktif dan kemudian tidak tersedia lapangan pekerjaan, padahal mereka kalau usia produktif itu kan ya kalau di dalam PLC itu kan product life cycle itu kan ya puncak-puncaknya orang berenergi, bertenaga, kebutuhan hidupnya juga perlu dipenuhi. Lah itu bayangkan kalau dia tidak terserap tenaga kerja, tidak terserap di lapangan pekerjaan, kira-kira yang menimbulkan yang namanya bonus demografi tidak dampak positif tapi menimbulkan masalah sosial, masalah kerawanan sosial ya kan. Kalau orang waktunya bekerja, kalau nggak bekerja padahal dia harus menanggung kebutuhan keluarga itu biasanya kan itu. Belum lagi menjadi generasi sandwich. Lah betul itu. Dia terdesak dari atas dari bawah, padahal pendapatannya tidak cukup lah. Nah disitulah pendidikan vokasi itu hadir. Kenapa? Karena pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa itu dengan potensi dan talentanya menjadi tenaga kerja yang siap bekerja. Luar biasa. Nah, dari itu kita harus membranding Bu Silva. Vokasi itu bukan pendidikan nomor 2, tapi pendidikan yang menjawab permasalahan Indonesia dan negara berkembang pada umumnya. Iya. Nah, untuk menjawab itu vokasi sudah siapkah? Ya mau tidak mau harus siap. Harus siap. Apa nih Pak rencana strategisnya? Baik, jadi yang pertama di dalam penyusunan rencana strategis tadi dikatakan memang vokasi harus mampu menyediakan lapangan atau menghasilkan tenaga-tenaga profesional di bidang ekonomi kreatif dan industri kreatif di Indonesia. Nah, untuk bisa menghasilkan itu maka tadi kita harus punya uniqueness, punya keterbedaan dengan pendidikan yang coraknya akademik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama harus memperbanyak teaching factory. Satu. Kita kan mau menghasilkan mahasiswa yang profesional, skillful kan. Nah, gimana caranya? Ya, harus sering berlatih. Jadi kan harus berlatih, tidak hanya sekedar afeksinya tapi juga psikomotorik dan kognitifnya. Nah, fasilitasnya adalah teaching factory. Jadi tempat di mana mahasiswa itu berlatih seperti halnya dia bekerja. Sebenarnya tidak ada pembedaan antara belajar dan bekerja. Teaching factory ya semua tergantung pada prodi yang ada. Yaitu nanti di vokasi UB akan mempersiapkan sebanyak-banyaknya teaching factory yang dibutuhkan, baik dalam konteks pengembangan diri maupun pengembangan skill, jadi laboratorium. Dan yang kedua jadi kalau memang ingin menghasilkan orang yang profesional maka dosennya juga harus profesional. Betul. Nah, jadi artinya profesional itu ya dosen vokasi harus menunjukkan kalau dia punya kemampuan, keterampilan terhadap bidangnya yang nanti akan ditransfer kepada mahasiswa.
Keterampilan bisa jadi mungkin pendidikan formal iya, tapi yang juga lebih penting adalah bagaimana dia memiliki atau menguasai hard skill terkait dengan bidangnya, termasuk soft skill. Soft skill jadi bagaimana kepemimpinan, bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana networking, dan termasuk sebetulnya yang katanya kalau bisa menghasilkan lulusan yang baik itu mahasiswanya itu harus dosennya itu harus memiliki mindset dan memiliki perasaan yang ya happy. Tadi makanya saya katakan fakultas vokasi yang baru itu harus menciptakan sebuah corporate culture yang tadi itu dinamis, menyenangkan, kreatif, inovatif. Nah itu kan itu harus terbentuk, makanya itu sesuatu yang nampaknya menjadi kebutuhan kita ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa menghasilkan mahasiswa yang bagus ketika kita kadang-kadang ngajar masih mikir sesuatu masalah, kemudian bikin. Jadi dosen harus bahagia, harus senang ya, makanya dari Bu Silva juga harus happy ketika ngajar tadi itu. Iya. Menciptakan dosen yang bahagia. Nah, mahasiswa yang tergantung individu ya Pak. Iya, makanya dosen berbahagia itu ya tadi itu. Jadi apa istilahnya bahasa Jawanya kan sawang sinawang ya, orang melihat itu Pak. Kemudian dan untuk meningkatkan skill itu kita dalam tanda kutip Bu Silva kita paksa dosen itu supaya punya kompetensi ngejar sertifikasi profesi, studi lanjut. Ya, Bu Silva kan harus studi lanjut juga, ini kan nggak cukup S2, harus sudah S3. Merancang ini Pak. Nah, harus kan, dan itu kalau punya kemampuan harus going global. Jadi melewati batas nasional, kalau perlu dari beasiswa pergi ke negara luar negeri supaya punya pengalaman dan networking. Intinya vokasi mengglobal. Going global. Jadi kan tadi TEFA, skill kemampuan. Dan yang ketiga yang yang wajib dilakukan di vokasi itu adalah mengawinkan pendidikan dengan industri, Bu Silva. Jadi artinya kita harus punya partner strategis yang harus kita kawini dalam tanda kutip, yaitu industri. Nah, jadi itu yang membedakan antara pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi itu harus ngeling dengan industri. Jadi TEFA itu kan jalan tengahnya. Jadi ada sebuah fasilitas yang mengajarkan bagaimana kejadian-kejadian di industri itu dibawa ke kampus. Tapi yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah tadi itu punya ikatan emosional, punya ikatan struktural dengan kawan-kawan di industri. Jadi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu harus dikembangkan oleh vokasi. Sehingga artinya mahasiswa itu belajar dan berlatih tahu terhadap isu-isu aktual di industri tadi itu. Termasuk jadi itu setelah lulus mereka sudah punya bayangan. Mau jadi apa? Betul. Mau bekerja di mana? Mau kerja di mana? Menjadi entrepreneur di bidang apa? Itu juga ada pandangan. 3 itu, kemudian keempat yang ditugasi oleh universitas vokasi harus mengembangkan sebanyak-banyaknya program studi. Bu Isra selama ini kan kita hanya masih memiliki 5 program studi, yaitu harapannya kita bisa berkembang. Di target Pak Rektor harus buka 10 sampai 40 program studi. Nah, kita persayangkan berarti kan itu tadi kita harus mengidentifikasi kira-kira program studi apa yang memang dibutuhkan dan tentu saja memberikan alternatif solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Gitu Bu Silva. Wow, ada 4 ya Pak ya? 4 rencana strategis dari Pak Dekan untuk vokasi tercinta. Nah terakhir nih, apa yang ingin disampaikan untuk dunia dari Pak Dekan untuk vokasi? Wis, gak tanggung-tanggung dunia ini. Iya, kan vokasi harus mengglobal Pak. Betul. Mennasional, internasional juga. Apa nih Pak yang pengen disampaikan? Baik, yang pertama, jadi vokasi, pendidikan vokasi itu adalah pendidikan masa depan. Jadi artinya pendidikan masa depan artinya kita akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang memang berharap menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi permasalahannya tenaga kerja, permasalahan pengembangan teknologi, permasalahan terkait dengan entrepreneur, penciptaan lapangan pekerjaan. Sehingga bagi semua sivitas akademika maupun insan-insan vokasi tidak hanya di kampus Brawijaya, yakinlah bahwasanya pengembangan pendidikan vokasi itu sebagai sebuah ikhtiar yang memang
menjadi solusi terhadap permasalahan. Nah, karena kan negara berkembang juga masalah dengan tenaga kerja lah, maka dari itu vokasi going global itu juga akan menjadikan permasalahan tenaga kerja itu akan terselesaikan. Oke. Begitu, Irwan. Terima kasih Pak Dekan untuk waktunya. Ini cukup Siap. singkat, nanti Oke. pastinya akan ada episode berikutnya dengan Pak Dekan. Siap. Jadi intinya tetap pilih vokasi ya untuk menjadi pilihan Anda. Jadikan pilihan nomor 1 karena memang vokasi sudah memiliki banyak sekali rencana yang tentunya bisa menjawab solusi dari permasalahan Anda. Wah gitu ya Pak ya, bisa kayak gitu ya. Amin. Oke, tentukan pastinya nanti akan ada episode menarik berikutnya hanya di Vokasi in Podcast.